Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfanuddin. Gimana ini kabarnya Pak Agung? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Ya walaupun ada hal yang mau mungkin saya sampaikan gitu Pak. Oh iya, alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Kemudian ini Pak Agung, tadi Ya, disampaikan ada sesuatu yang ingin disampaikan. Nah itu iya Pak. apa ini yang bisa saya dengar dari cerita Pak Agung? Iya Pak, ini saya mau sharing ataupun minta bantuan Pak Irfanuddin terkait dengan kondisi mungkin di sekolah saya Pak. Ya. Karena di sini saya ya tentunya sebagai garda terdepan terkait dengan budaya positif di sekolah itu Pak. Jadi terkait dengan penerapan budaya kerja industri di sekolah itu kan ada 5R, ringkas, rapi, resik, rawat, rajin begitu Pak. Nah, Ya. permasalahannya adalah kami sudah melakukan berupaya sosialisasi kepada para peserta didik dan umumnya pada warga sekolah ya. Kemudian dalam hal penerapan ini memang masih mengalami banyak kendala gitu, terutama dalam hal apa itu budaya kerja industri yang kita bawa ke sekolah ini belum maksimal begitu Pak. Jadi anak-anak itu kayak seakan belum siap untuk perubahan ke yang lebih baik. Begitu sih Pak yang mau saya sharingkan. Oh gitu. Jadi memang sekolah sudah punya semacam program yaitu Oke, penerapan budaya kerja baik. industri yang Iya, Pak. terangkum menjadi 5R tadi, nggih. Iya, Pak. Kemudian ini apa yang menjadi identifikasi Pak Agung menyampaikan eh, budaya ini belum terbangun dengan baik. Itu kira-kira apa sejatinya yang sudah terjadi? Eh, Kenapa Pak Agung menyampaikan belum belum muncul dengan baik gitu? Iya. Jadi belum maksimalnya ini sebagai indikatornya kita di sekolah itu ada jalan yang kita buat jalur hijau begitu Pak. Ini jalur hijau ini untuk lewat ya para peserta didik ataupun seluruh warga sekolah. Jadi ketika jalan itu tidak boleh keluar dari yang namanya jalur hijau. Namun demikian banyak murid yang masih apa itu melanggar itu. Kemudian mengenai kebersihan juga Pak, ada istilah dalam hal apa itu seiso ya dalam budaya kerja industri itu seiso. Nah itu kebersihan memang diperhatikan. Nah, di sini itu ada beberapa mungkin murid ya, tidak semua murid itu ya begitu. Nah, itu menjaga kebersihannya yang masih kurang. Jadi sampah-sampah plastik yang mungkin berserakan di sekitar belakang kelas, di bawah jendela begitu, Pak. Ataupun di teras gitu ya. Kemudian mengenai kerapian gitu ya. Selain kebersihan ada kerapian ketika anak-anak itu memakai baju yang seharusnya dimasukkan tetapi tidak dimasukkan. Padahal tuntutan di industri, dunia industri itu kan dalam hal apa itu sikap ataupun budaya itu justru yang paling utama. Dan di sini berdasarkan pengamatan ataupun yang sudah kami lakukan itu budaya anak-anak ini yang masih sulit untuk membiasakan itu. Ya sekolah kami memang kan di pinggiran sehingga ya mungkin notabene anak-anak yang dalam hal seperti itu yang masih kurang dalam hal menangkap gitu. Ya ini Hmm, bagus untuk mereka gitu. iya 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 Ini iya. itu. Nggih nggih nggih, Pak Agung. Kemudian ini Pak Ya, Agung, dari tadi indikator-indikator yang Bapak sampaikan, ya Pak. kemudian mungkin kan tadi disampaikan juga Pak Agung, eh, tidak semuanya, tapi masih ada beberapa siswa yang belum memunculkan budaya-budaya positif tadi, Betul. kaitannya dengan budaya kerja industri. Nah, Ya. ini kalau boleh tahu gitu, kira-kira dari skor 1 sampai 10 di lingkungannya Pak Agung tadi, siswa-siswa tadi terkait dengan penerapan budaya positifnya itu di range berapa gitu Pak Agung? Kalau dalam hal itu saya perkirakan sekitar di ringnya 5 Pak. Jadi Masih 5 ya. ya 5 Oke. kalau saya lihat. Oke. Baik, walaupun
dari 0 sampai 10, kalau sudah 5, kita tentu tetap masih ada peluang, tetap masih punya daya dukung, walaupun memang harus kita kita usahakan. Nah, menurut Pak Agung, apa hal baik yang selama ini sudah Pak Agung lakukan sebagai seorang guru untuk tadi menerapkan, memunculkan, menerapkan, dan sampai mengevaluasi itu apa yang selama ini sudah dilakukan? Baik Pak, yang sudah saya lakukan ataupun tim itu memang satu memberikan keteladanan tentunya. Ya. Contohnya lewat ataupun jalan di jalur hijau ini sebenarnya untuk para pendidik ataupun guru memang harus wajib karena mereka harus memberikan contoh itu. Kemudian dalam hal kebersihan, kami mencoba program kebersihan kelas itu setiap pagi dan sore. Nah, setelah apel pagi, anak-anak yang dikumpulkan untuk apel pagi itu nanti sebelum pembelajaran sekitar kurang lebih 20 menit sebelum ngaji gitu ya Pak. Sebelum belajar mereka bersih-bersih dulu, nyapu atau ambil sampah yang mungkin kebanyakan ada yang di bawahnya bungkus permen ataupun kertas seperti itu. Bahkan jendela sebenarnya itu. Cuma mungkin belum maksimal. Nah, ini kebanyakan kalau cewek mungkin jalan Pak. Kalau yang perempuan itu ya memang berbeda. Gitu. Tapi kalau untuk yang laki-laki itu memang itu agak susah diatur. Nanti pas jadwalnya bersih-bersih izin ke belakang gitu kan secara gantian. Nah itu bagian dari kendala. Soalnya kita sudah lakukan, cuman belum maksimal. Kemudian kita juga membentuk satgas sebenarnya ya STP 2K namanya gitu ya. Itu untuk keliling cek ya dibantu oleh di tim manajemen. Sejauh ini yang dilakukan seperti itu. Tapi sebelumnya kita sudah sosialisasi sebenarnya. Bahkan mendatangkan guru tamu gitu ya dari industri. Kemudian anak yang habis PKL itu diminta untuk orasi ketika apel pagi itu supaya bisa memberikan gambaran oh ya di industri seperti ini. Nah, ini yang kita lakukan. Tapi kembali lagi, ada sebagian memang saya bilang tidak semuanya, sebagian itu masih ya kategori budayanya belum terbentuk gitu ya. Jadi ngeyel tidak mau ikut bersih-bersih itu Pak. Ya. Baik, ini Pak Agung sudah sangat bagus program-programnya. Maksudnya apa yang selama ini sebenarnya sudah dilakukan itu kan sudah sangat bagus gitu. Bahkan menjadi insight baru bagi saya. Oh ternyata gini ya, ada semacam ini merupakan hal yang baru gitu bagi saya juga. Sudah sangat bagus ini program-programnya, tentu yang sudah bagus kita tingkatkan bersama-sama gitu. Kemudian ini Pak Agung, karena memang yang selama ini yang sudah dilakukan mulai dari sosialisasi, kemudian adanya keteladanan, bahkan sampai ada satgas kebersihan yang mengecek dan sebagainya, itu yang sudah menjadi ikhtiar kita. Tapi dari segi hasil kan belum terlalu muncul atau belum nampak yang cukup menggembirakan. Nah, ini kira-kira menurut Pak Agung apa yang usaha lebih keras lagi yang bisa dilakukan atau mungkin direncanakan untuk bisa dilakukan sehingga bisa memunculkan, menerapkan yang lebih baik, begitu Pak? Bagaimana ya, kalau untuk program sebenarnya sudah baik, tapi ya ini yang mungkin menjadi keluh kesah saya secara pribadi dan juga kami tentunya dengan adanya sosialisasi, mendatangkan guru tamu, kemudian ada pengecekan, ada petugas kebersihan, dari Bapak Ibu guru yang tidak mengajar itu dijatah jadwal untuk cek kebersihan. Ini yang sudah dilakukan. Nah, hanya saja untuk sumber dayanya, maksudnya si anaknya ini yang mungkin sebagian. Sekali lagi, saya pernah ambil sampel salah satu kelas itu ada semacam kecemburuan itu Pak. Jadi yang cewek mau ini nyapu bersih-bersih, tapi yang cowoknya enggak gitu ya. Dan cewek itu cenderung tidak berani. Nah, ketika saya minta untuk memberikan tulisan siapa saja yang tidak itu bisa menuliskan, tetapi enggak usah dikasih nama. Mereka kayaknya ada sisi takut ataupun bagaimana dengan ancaman mungkin dari siswa yang lain yang laki-laki itu
kalau melaporkan nanti bagaimana gitu. Sehingga tulisannya saya minta untuk terbuka tapi tidak perlu ada identitas, sehingga saya identifikasi itu memang rata-rata yang cewek ini menyampaikan yang cowok untuk hal kebersihan itu kurang gitu. Bahkan sering minum es atau apa itu dimasukkan laci, tidak mau bersih-bersih dan malah mengotori gitu. Nah, saya ini ya kami memanggil siswa-siswa ini diberikan semacam segitiga restitusi bagaimana untuk anak-anak yang laki-laki. Tapi memang jumlah antara guru dengan siswa itu yang mungkin tidak sebanding, sehingga usaha kami ya pelan-pelan itu tadi Pak. Jadi anak-anak yang mungkin dalam hal catatan ini kita lakukan segitiga restitusi, pembinaan secara khusus. Nah, kemudian tetap yang program yang kita lakukan ini tetap berjalan gitu ya. Karena banyak kan guru nih memang ada kepentingan ya di mengajar jumlah padat, kemudian ada program lini-lini tertentu yang mungkin menyita dari Bapak Ibu guru lain. Sehingga dari tim kami ini ya memang agak terpecah gitu ya. STP juga dijadwalkan, tapi memang kecenderungannya adalah beban kerja yang lain, yaitu mengajar, sehingga mungkin dari strategi yang sudah kita tanamkan tapi kita melakukannya belum maksimal, begitu sih Pak mungkin permasalahannya. Nggih. Terima kasih Pak Agung. Sudah sangat bagus gitu ya, secara teori sudah menerapkan segitiga restitusi, apalagi gitu, berbagai pendampingan secara individu itu sudah menjadi semacam solusi juga. Ya. Namun mungkin ada ini Pak Agung, hal yang mungkin belum terlaksana, suatu rencana atau program yang belum rencana yang ada di pikiran atau benak Pak Agung yang ingin Pak Agung lakukan untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Apa Pak Agung? Kalau rencana yang mungkin yang belum gitu ya. Nah ini memang susah sekali untuk terutama yang jurusannya teknik kendaraan ringan TKR. Gitu. Nah ini sebenarnya lebih pendampingannya lebih ini aja. Kalau programnya menurut saya sudah bagus gitu. Hanya saja kita gregetnya ataupun untuk pendampingannya. Nah ini yang kita tambahkan di dalam program Pintar Bersama Daihatsu itu di dalam kelas itu ada namanya PIC ruangan. Ada personal in charge untuk kelas, itu sudah ada penanggung jawabnya PIC untuk mengontrolnya jumlah kursinya, kemudian hal kebersihannya, kondisi kelas. Itu yang coba kita lakukan adalah membentuk PIC di dalam ruang kelas. Program yang kami lakukan terobosan untuk di Pintar Bersama Daihatsu ini yang masuk. Ya. Kemudian tidak henti-hentinya kita juga selalu ada waktu khusus untuk wali kelas gitu. Dalam hal tentunya di sekolah lain pasti ada ya wali kelas itu masuk untuk melakukan pembinaan. Nah ini yang intens untuk melakukan hal-hal yang mungkin pembinaan, terutama anak-anak yang mungkin troublemaker di kelasnya, tidak mau bersih-bersih ataupun cuek dengan yang lain, tidak empati, yang lain bersih-bersih dia diam saja ataupun banyak alasan. Kemudian anak-anak yang suka mengeluarkan bajunya tidak dimasukkan, itu juga ada jurnal sendiri untuk PIC, begitu sih Pak. Yang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Agung, sudah sangat luar biasa sekali apa yang menjadi rencana Pak Agung untuk mengadakan semacam PIC ruangan, menjadi hal yang baik dan baru bagi saya. Ini sangat bagus. Semoga apa tadi yang sudah Bapak kemukakan, mulai dari permasalahan tentang penerapan budaya positif, kemudian diwujudkan dengan beberapa indikator yang masih terjadi, kemudian mempertimbangkan daya dukung yang sudah ada, walaupun skornya masih 5, itu bukan menjadi beban, tapi justru itu adalah modal yang sangat besar untuk bisa meningkatkan daya ungkit untuk menjadi lebih baik. Kemudian program-program yang sudah ada, yang sudah terlaksana itu tetap ditingkatkan. Kemudian ada semacam ini ya, komitmen untuk Pak Agung sudah menunjukkan komitmen yang baik untuk ke depan itu bisa lebih baik. Semoga selalu dimudahkan. Amin. Dengan kebersamaan, selalu
dimudahkan dalam segala usaha untuk kebaikan ini. Amin. Begitu Pak Agung, bagaimana Ya, ini Pak. perasaannya? Ya, Pak, terima kasih. Setelah saya berbincang-bincang dengan Pak Nur Irfanuddin, saya menyampaikan keluh kesah ini, saya merasa lega, dan apa yang Pak Irfanuddin tadi sampaikan ini membuat saya semakin bersemangat bagaimana untuk membentuk karakter siswa ini melalui budaya kerja industri. Tadi Pak Irfanuddin menguatkan, ya saya pribadi nanti tentunya untuk pengimbasan pada guru lain ini, bagaimana anak-anak yang mungkin masih di level ataupun ranking 5, harapannya nanti bisa menuju 8, bahkan sampai 9 ataupun 10 begitu kan. Terima kasih Pak Irfanuddin sudah memberikan ini pencerahan bagi saya. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama Pak Agung. Semoga kita selalu diberi kemudahan semuanya. Begitu Amin, Pak ya. Agung. Ya, Pak Terima Irfanuddin. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfanuddin. Yes, sami-sami.